Oke, Bismillah. Eh, kita masuk pada aspek kepakaran atau keilmuan dari Ibnu Qutaibah ya. Kita mungkin akan perlu satu pertemuan lagi untuk membahas biografinya ya. Setelah itu nanti apa ya? Kita akan masuk dalam kitabnya. Sebenarnya besok juga sudah bisa kita masuk dalam pembahasan kitab eh, Ibnu Qutaibah ya, tapi dari aspek metodologinya ya. Dari isinya insya Allah pertemuan selanjutnya. Baik, eh, saya bacakan saqafatuhu ya, kepakaran ya atau keilmuan dari Ibnu Qutaibah. Apa saja sih sebenarnya keahlian yang dimiliki atau keilmuan yang menonjol dalam diri Ibnu Qutaibah. Yatamayyazu Ibnu Qutaibah min baini mu'a min baini mu'asirihi ya. Ibnu Qutaibah bisa dibilang ulama yang istimewa yang berbeda ya dibanding dengan ulama-ulama semasanya ya. Mu'asirihi itu semasanya, sezamannya. Bisi'ati as-saqafah dengan luasnya pengetahuan, luasnya wawasan ya, luasnya keilmuan yang dia miliki. Wahwa sinwul jahiz ya. Dan dia itu ya Ibnu Qutaibah itu adalah ulama yang hidup sezaman dengan ulama yang bernama Al-Jahiz ya. Kalau teman-teman pernah mendengar nama Al-Jahiz, dia dikenal sebagai ulama Mu'tazilah ya. Apa namanya? Dengan Ibnu Qutaibah dia sangat dekat begitu. Bahkan di sini nanti dikatakan Ibnu Qutaibah itu juga saling berguru kepada Al-Jahiz. Karena kita ketahui Al-Jahiz kalau teman-teman baca biografinya, memang beliau secara akidah ya itu Mu'tazilah, tapi keilmuan-keilmuan dalam aspek bahasa, misalkan bahasa Arab ya, sastra begitu, itu sangat mumpuni ya. Bahkan dikatakan salah satu kitab induk, kitab primer dalam bidang bahasa Arab itu salah satu karyanya adalah yang harus dibaca oleh seorang yang ingin mendalami sastra Arab itu adalah kitabnya Al-Jahiz ya. Selain juga kitabnya Ibnu Qutaibah. Itu perkataannya Ibnu Khaldun, nanti ada perkataannya saya kutip. Ya, jadi wahwa sinwul jahiz. Ya, Ibnu Qutaibah itu satu masa ya, berteman dengan Al-Jahiz. Wala'allahu ta'athara bihi. Dan barangkali kemungkinan ya ada keterpengaruhan dari Al-Jahiz kepada Ibnu Qutaibah ya, karena saking dekatnya begitu satu zaman ya, ada kemungkinan ta'assar, saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi Ibnu Qutaibah terpengaruh oleh Al-Jahiz ataupun sebaliknya gitu. Idzkana qad talammadza lahu. Nah ini kemarin yang saya sebut ketika ada kata talammadza ya, artinya menjadi murid, berguru begitu. Itu artinya tidak hanya satu dua pertemuan, tapi dengan interaksi yang sering gitu ya. Di sini dikatakan idzkana talammadzulahu ya. Karena si Ibnu Qutaibah ini talammadzun, talammad ya, berguru, bertemu secara rutin kepada Al-Jahiz ya. Jadi si editor atau pentahkik kitab ini mengatakan Ibnu Qutaibah itu ada kemungkinan terpengaruh oleh Al-Jahiz karena Ibnu Qutaibah itu talammadzalahu, berguru kepada Al-Jahiz. Fi matali'i hayatihi summa hajamahu ya. Pada saat atau sejak dia mulai matali hayatihi, permulaan hidupnya, artinya sejak dia mulai beranjak dewasa, summa hajamahu, sampai dia itu meninggal dunia istilahnya ya. Itu berguru terus, artinya saling bertemu kemudian saling berinteraksi ya. Fi kitabihi
ta'wili mukhtalifil hadis. Dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalifil Hadis, difa'an anis sunnah wal hadis asy-syarif, ya. Sebagai pembelaan terhadap sunnah dan hadis Nabi. Oke. Qara'a Ibnu Qutaibah Ulumul Hunud, ya, wal Yunani, ya, wa qara'a At-Taurah wal Injil, ya. Ibnu Qutaibah itu juga belajar keilmuan India, ya. Al-Hunud, keilmuan India gitu ya. Apa namanya? Ilmu-ilmu dalam bahasa India itu terkenal dengan ilmu-ilmu berbahasa Urdu, ya. Jadi Ibnu Qutaibah itu otomatis, ya, itu juga paham dan bisa berbahasa Urdu. Wal Yunani, dan ilmu-ilmu dari Yunani, ya, filsafat gitu dan lain sebagainya. Wa qara'a at-Taurah wal Injil. Ibnu Qutaibah juga belajar Taurat dan juga Injil. Jadi wawasan dari Ibnu Qutaibah ini cukup luas. Belajar keilmuan dari berbagai macam peradaban, ya, peradaban India, peradaban Yunani, begitu, Taurat, Injil. Wa afada minha fi kutubihi, ya. Dan ia mengambil manfaat, ya. Artinya memperoleh banyak manfaat dari kitab-kitab atau keilmuan-keilmuan peradaban-peradaban lain, ya. Dan itu dituangkan dalam berbagai macam kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Wa bi khasatin fi uyunil akhbar wa gharibil hadis wa ta'wili mushkilil Quran. Khususnya dalam kitab yang berjudul Uyunul Akhbar, ya, kemudian Gharibul Hadis yang sedang kita bahas, yang sedang kita kaji ini, wa ta'wili mushkilil hadis, wa ta'wilu mushkilul Quran, dan ta'wil mushkilul Quran, ya. Rumma intaza anhum, kemudian Ibnu Qutaibah membedakan, ya, memberikan keistimewaan tersendiri terhadap beberapa kitab tadi, ya, 3 kitab tadi itu. 3 kitab tadi, ya, yang tadi saya sebut, Uyunul Akhbar, Gharibul Hadis, ya, dan Ta'wil Mushkilil Quran, ya. Dia memberikan apa? Pembedaan tersendiri, ya, memberikan keistimewaan tersendiri terhadap 3 kitab ini dengan apa? Bil manhaji al-ilmi alladhi yu'arrafu bi annahu manhajun yaqumu 'alal istiqra' wat tajribah wal bahthi wal istikhlasin nataij ba'dal musyahadah wal khabarah, ya. Jadi dengan cara apa Ibnu Qutaibah itu memberikan keistimewaan atau pembedaan, ya, dibandingkan dengan kitab-kitabnya yang lain, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah, ya. Manhaj al-ilmi, ya, metode ilmiah. Jadi dalam 3 kitab ini Ibnu Qutaibah memberikan satu pembedaan dibandingkan kitab-kitab yang lain dengan cara membuat berdasarkan metodologi yang lebih ilmiah dibandingkan kitab-kitab yang lain. Yang kita kenal, ya, hari ini dengan manhajun yaqumu 'alal istiqra' wat tajribah, yaitu satu manhaj yang dibangun melalui teori istiqra', ya, atau induksi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wat tajribah, dan juga eksperimen, ya. Wal bahthi, dan juga teoritis. Wa istikhlasin nataij, dan juga apa? Pengambilan pengambilan kesimpulan, ya, ba'dal musyahadah wal khabar, setelah adanya pengkajian dan juga eksperimen. Artinya Ibnu Qutaibah itu secara sederhana, kalau kita boleh simpelkan, ya, kalimat tadi itu dalam 3 kitab Uyunul Akhbar, Gharibul Hadis, dan Ta'wil Mushkilil Quran itu menggunakan satu metode yang lebih ilmiah, ya. Dia menggunakan metode yang dikolaborasikan, ya, digabungkan begitu antara istiqra', ya, induksi, eksperimen, ya, kemudian mengkaji secara mendalam, ya, al-bahthu itu artinya mengkaji, tapi mengkaji secara mendalam begitu.
lalu kemudian menyimpulkan dari kajian-kajian itu ya setelah melakukan eksperimen dan juga pendalaman materi begitu. Oke. Bahkan oleh editor kitab ini dia mengatakan begini, wa hadhihi hilyatun qallama najiduha fi alim mu'asir lahu, ya. Nah ini. Dan ini ya itu adalah satu keistimewaan yang langka yang kita dapati pada zaman pada zaman di mana Ibnu Qutaibah hidup ya. Jadi hal yang seperti tadi itu ya dengan adanya pengkajian mendalam ya menggunakan teori induksi ya, eksperimen dan lain sebagainya dikatakan oleh editor kitab ini sebagai satu hal yang sangat istimewa, hilyah, langka ya. Khususnya kitab-kitab yang ditulis pada masa Ibnu Qutaibah. Wa tataddahu hadhihi sifah fi kutubihi. Dan sifat-sifat tadi, sifat-sifat tentang keistimewaan metode yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah itu juga terdapat atau tampak ya dalam kitab-kitabnya yang lain seperti Al-Muyassar wal Qadah ya wal Ashrobah. Ya. Ajalli wuduh dengan sebenar-benarnya jelas begitu. Oke. Amma uslubuhu fit ta'lif fahuwa namtun faridun fi fannihi. Kalau tadi lebih kepada metodologinya, sekarang lebih ke uslub. Uslub itu ininya, tata bahasanya. Amma uslubuhu fit ta'lif, adapun tata bahasa Ibnu Qutaibah dalam menyusun kitab itu, fahuwa namtun faridun fi fannihi. Sangat unik dan jarang ya. Sangat unik dan jarang. Khalwun minat takalluf ya. Sangat asing ya, sangat tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang sezamannya gitu. Jadi orang-orang Arab itu kalau memberikan satu istilah itu kata-katanya banyak gitu ya. Mau menyebutkan tata bahasanya itu adalah sangat jarang digunakan ya, itu menggunakan kata fahuwa namtun faridun fi fannihi ya. Metodologinya tata bahasanya itu namtun, jarang ya, atau unik, faridun ya, menyendiri artinya tidak jarang digunakan gitu. Fi fannihi di dalam bidangnya, khalwun minat takalluf ya. Kosong dari dari penggunaan, artinya ya memang jarang digunakan. Nah, itu jadi jadi panjang kalau ditulis oleh orang Arab gitu. Tapi intinya adalah bahwa tata bahasa yang digunakan oleh Ibnu Qutaibah menurut editor kitab ini itu jarang digunakan pada zamannya. Oke. Munzihun anis sajai ya. Terhindar dari kata-kata yang bersajak, kata-kata yang berlarut-larut panjang. Biasanya orang itu nulis kan titiknya di mana ya. Jadi satu paragraf itu dimulai titiknya baru di ujung gitu. Jadi beranak pinak begitu kalimatnya. Nah, si Ibnu Qutaibah kata editornya itu tidak menggunakan kalimat-kalimat yang seperti itu, kalimat-kalimat yang susah dicerna. Artinya munzihun anis sajai, bersih dari hal-hal yang sulit untuk dipahami. Ya. Kalimat-kalimatnya enak dibaca. Qawiyun fasihun, ya. Kemudian narasi kalimatnya juga qawiyun, kuat, fasihun dan jelas. Jama'a bainas salamati wal diqqah. Dia mengkombinasikan antara narasi yang enak dibaca, tapi tidak meninggalkan kedalaman. Gitu.
Ya, jadi bahasanya Ibnu Qutaibah, kata editor kitab ini, itu menggabungkan antara as-salamah, artinya keselamatan atau apa ya, keenakan dalam membaca, narasinya enak dibaca, tapi meskipun begitu tidak meninggalkan aspek ad-diqqah, aspek kedalaman. Ya. Biasanya kan identik kalau bacaan-bacaan yang enak dibaca itu adalah bacaan-bacaan yang ringan, novel begitu ya, kemudian komik, ya, karena bahasanya ringan. Tapi kalau bahasa yang mendalam biasanya itu panjang-panjang. Nah, Ibnu Qutaibah menurut editor kitabnya ini itu menggabungkan dua pendekatan ini. Di satu sisi dibaca tetap enak, di sisi yang lain aspek kedalamannya juga tidak kalah ditinggalkan. Oke. Nah, itu apa namanya? Keilmuan Ibnu Qutaibah dari aspek apa? Keluasan wawasan ya. Jadi beliau belajar ilmu-ilmu India, Yunani ya, kemudian belajar Taurat, belajar Injil begitu. Lalu kemudian juga apa namanya? Dalam beberapa buku-bukunya, kitab-kitabnya itu menggunakan metodologi penulisan yang baik, ya, tata bahasanya juga unik begitu. Nah, sekarang aspek keilmuan Ibnu Qutaibah yang lain, dan ini yang menjadi salah satu apa ya, core of knowledge ya, inti dari keilmuan Ibnu Qutaibah. Salah satu intinya adalah wasaqafatuhu al-lughawiyah, kepakarannya dalam bidang bahasa, ya. Makinatun qawiyatun, itu sangat apa? Sangat kuat begitu. Afada minha fi kutubihi. Kita bisa melihat dari berbagai macam kitab-kitabnya ya, yang disusun khusus untuk mengkaji aspek-aspek bahasa Arab ya, sastranya gitu ya. Misalkan Adabul Katib ya, salah satu judul kitab Ibnu Qutaibah. Kemudian Al-Mushkil, Al-Ma'ani Al-Kabir, dan juga Gharibul Hadis. Bahkan ya, qad intafa'a bi kitabihi ya, maksudnya adalah kitab Adabil Katib, jama'a min ulama'il lughah wa ahlul hadis. Bahkan dari kitabnya yang judulnya Adabul Katib, banyak ulama-ulama bahasa dan ulama-ulama sastra yang mengambil manfaat dari kitabnya itu ya. Kama afadat ta'ifah ukhra min ahlil ma'ajim al-lughawiyah, sebagaimana penulis-penulis atau apa namanya, ulama-ulama yang menghimpun apa, mu'jam itu kamus-kamus ya bahasa Arab, itu juga terbantu dari kitabnya Ibnu Qutaibah yang judulnya Adabul Katib. Oke. Bahkan Ibnu Khaldun, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, pernah mengatakan begini. Qala Ibnu Khaldun indal kalam ala ilmil adab wa sami'na min syuyukhina fi majalisit ta'lim anna usula hadzal fanni wa arkanihi arba'atu kutubin hiya Adabul Katib li Ibni Qutaibah, Kitabul Kamil lil Mubarrid, lil Mubarrid, Kitabul Bayan wa Tabyin lil Jahiz, wa Kitabul Amali li Abi Ali Al-Qali. Jadi kata Ibnu Khaldun, dia pernah mengatakan bahwa kami pernah dengar ya min syuyukhina, dari guru-guru kami ya, fi majalisit ta'lim, di majelis-majelis ilmu yang saya hadiri, anna usula hadzal fanni wa arkanihi, bahwa inti atau pokok kitab ya dalam bidang bahasa ya, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya itu ada empat kitab ya. Jadi kalau dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang sastra Arab, ada 4 kitab yang menjadi apa? Kitab pokok istilahnya, kitab induk ya. Pertama siapa? Kitabnya Ibnu Qutaibah yang judulnya Adabul Katib. Yang kedua Kitabul Kamil karya Al-Mubarrid. Lalu kemudian yang ketiga Al-Bayan wa Tabyin ya, karya Al-Jahiz yang tadi saya sebutkan ya. Apa ya istilah? Teman sepermainannya Ibnu Qutaibah ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, Kitabul Amali karya Abu Ali Al-Qali.
Oke. Nah, itu teman-teman sekalian dari aspek kepakaran Ibnu Qutaibah, ya, dari aspek bahasa, kemudian keluasan wawasan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lompat ke pembahasan akidatuhu, akidahnya Ibnu Qutaibah. Nah, ini. Kenapa kok ini penting untuk dibahas dan juga jarang ya, biasanya saya nyampaikan di materi-materi sebelumnya itu tidak sampai pada pembahasan akidahnya pengarang kitab. Tapi dari Ibnu Qutaibah ini, oleh editornya dimasukkan aspek pembahasan khusus akidahnya Ibnu Qutaibah. Kenapa penting? Karena ada yang menganggap bahwa Ibnu Qutaibah ini akidahnya itu tidak benar, sesat. Ya, setidaknya ada yang menganggap dia Mu'tazilah. Gitu. Nah, apakah benar? Nah, kita akan bahas. Ini apa namanya? Pembahasan dari editor kitabnya Ibnu Qutaibah ya. Aradad darisuna li'aqidatihi wa basatul qawla fi sidqihi wa dinihi ya. Para pengkaji ya, para peneliti telah membahas akidahnya Ibnu Qutaibah ya. Wa basatul qaul dan menjelaskan satu pendapat tentang sidqihi wa dinihi, tentang kebenaran akidahnya, wa dinihi dan juga agamanya. Wa minal ma'ruf ya, dan di antara pembahasan yang populer ya, pembahasan yang terkenal ya, annahu khadha ya mu'arraqatul jadali al-kalami fi mas'alati khalqil Qur'an ini ya. Yang terkenal dari Ibnu Qutaibah itu adalah dia memang sering berdebat ya, persoalan ilmu kalam dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Perdebatannya itu adalah tentang apakah Al-Qur'an itu adalah ciptaan Allah atau firman Allah ya. Ini perdebatan yang sangat tua dalam ilmu kalam ya. Apakah Quran itu adalah firman Allah ataukah ciptaan Allah gitu ya. Nah, itu salah satu tokoh yang apa istilahnya yang menonjol sering berdebat ya persoalan ilmu kalam ini, khususnya adalah persoalan tentang apakah Quran itu ciptaan Allah atau firman Allah adalah Ibnu Qutaibah ini ya. Oke. Wa nala manala ghairuhu min ahli hadis wa huwa imamu ahli sunnah wa khatibuhum ya. Dan apa namanya? Dia mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh ahli hadis ya. Maka dia disebut sebagai imam ahli sunnah wa khatibuhum dan juga apa namanya? Orang yang sering berinteraksi dengan orang-orang yang berdebat ya, orang-orang yang membahas tentang apakah Quran itu ciptaan Allah atau bukan. Fawadha'a jumlatan minal kutub fi raddi 'alal qailin bi khalqil Quran wad difa' anhu. Lalu kemudian Ibnu Qutaibah itu menulis sejumlah kitab ya, beberapa kitab yang intinya tujuannya adalah untuk ar-rad, untuk menolak orang-orang yang mengatakan bahwa Quran itu adalah ciptaan Allah ya. Jadi dalam hal ini Ibnu Qutaibah termasuk ulama yang berpendapat seperti ahli sunnah pada umumnya bahwa Quran itu bukan ciptaan Allah tapi firman Allah ya. Bahkan Ibnu Qutaibah termasuk yang khatibuhum, orang yang sering berhadap-hadapan langsung, orang yang sering berinteraksi, sering berdebat gitu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Bahkan dia menulis kitab ya, banyak kitab ya, bahkan untuk menolak pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Quran itu adalah ciptaan Allah. Waddifa'u anhu dan membela pendapat bahwa Quran itu adalah firman Allah. Wa tahaddal mulahadah wa ahlu syirki bi atharin ukhra. Bahkan dia juga membahas tentang secara spesifik orang-orang yang ahlu syirik ya, orang-orang yang menyekutukan Allah bi atharin ukhra, dengan asar-asar atau dengan riwayat-riwayat dengan kitab-kitab yang lain
Artinya tidak hanya orang yang mengatakan bahwa Quran itu adalah ciptaan Allah saja yang didebat oleh Ibnu Qutaibah, tapi dia juga menulis kitab-kitab yang khusus mendebat orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa min hadhil athar ma huwa mafqud wa ma huwa mawjudun matbu'un. Ya. Di antara asar-asar ini atau di antara karangan-karangan atau karya-karya dari Ibnu Qutaibah itu ada yang lenyap, ya, mafqud atau hilang, ada juga yang masih tetap eksis bahkan dicetak sampai sekarang. Ya. Khususnya ini adalah dalam konteks kitab-kitab yang menjelaskan tadi, ya, untuk membela argumen-argumen yang menjadi pendapatnya Ibnu Qutaibah. Contohnya apa? Contohnya adalah kitab Ar-Raddu ala man qala bi khalqil Quran. Ya, kitab Ar-Raddu ala man qala bi khalqil Quran. Penolakan terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Lalu kitabnya yang lain, Ta'wil Mushkilil Quran, lalu kemudian Ta'wil Mukhtalifil Hadis, ya. Dan juga Al-Ikhtilaf bil Lafzi. Waqad nukilat, ya. Oke, sampai di situ dulu, ya. Di situ jelas, ya, bahwa siapa namanya? Ibnu Qutaibah itu adalah tokoh yang sering berdebat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Quran itu adalah ciptaan Allah, ya. Istilahnya perdebatan dalam ilmu kalam lah, begitu. Dan Ibnu Qutaibah dalam hal ini itu adalah orang yang sangat membela argumen bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan ciptaan Allah. Waqad nukilat, nah ini yang menjadi perdebatan ini. Waqad nukilat kutubun mutaakhirah maqalatun sadurat an jillatin minal fuqaha'i wal muhaddithin wa hiya taqulu, ya. Dari kitab-kitab yang muncul belakangan, ya, dalam kitab-kitab yang mutaakhir, muncul belakangan, ya, kontemporer begitu. Ada dinukil, ya, diriwayatkan perkataan-perkataan yang konon itu berasal dari sebagian ahli fikih dan ahli hadis, ya. Jadi dalam kitab-kitab yang kontemporer yang muncul belakangan itu dikutip beberapa pendapat yang itu dinisbatkan kepada beberapa ahli fikih dan ahli hadis. Perkataannya apa? Perkataannya pertama, annahu kana yamilu ilal musyabbah. Ibnu Qutaibah itu adalah orang yang cenderung kepada kelompok musyabbah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Itu ada tuduhan, ya, ada omongan dari orang yang dianggap sebagai ahli fikih dan ahli hadis, ya. Jadi ada omongan ini itu dinisbatkan kepada ahli fikih dan ahli hadis. Siapa itu nanti di bawah ada. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan innahu yara ra'yal karramiyah, ya. Pendapat kedua mengatakan Ibnu Qutaibah itu fahamnya adalah faham al-karramiyah. Faham al-karramiyah ini adalah satu sekte, ya, dalam dalam Islam begitu, ya. Barangkali sekarang mungkin sudah lenyap. Yang salah satu inti dari ajarannya adalah mutajassim, ya, orang yang menyerupakan, hampir sama sebenarnya tadi dengan yang pertama, al-musyabbah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Misalkan ada firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, ya. Tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka, tangan-tangan manusia. Nah, untuk menjelaskan kalimat tersebut, ya, orang-orang mutajassimah, ya, dalam hal ini adalah al-karramiyah, itu menganalogikan tangannya Allah ya seperti tangannya manusia, ada 5 jari begitu, ya. Itu salah satu sekte begitu, al-karramiyah. Itu tuduhan yang kedua. Tuduhan yang ketiga,
wa annahu munharifun 'anil 'itrah, ya. Ibnu Qutaibah itu cenderung apa namanya? Lari dari al-'itrah, jalan yang lurus. Artinya dia menyimpang gitu, ya. Wa huwa atau mayyalun ilan nasbi, ya. Cenderung ke pinggir, ya, cenderung ke arah yang tidak lurus begitu. Artinya menyimpang. Wa huwa kadzabun bi ijma'il ummah. Dan orang yang seperti ini biasanya mendustakan kesepakatan para ulama atau kesepakatan umat Islam. Jadi ada 3 tuduhan kepada Ibnu Qutaibah, ya, yang itu dinisbatkan kepada orang-orang ahli fikih dan ahli hadis. Ya, pendapat yang pertama ini, fanusibat al-qaulul awal ila Daruqutni, ya. Jadi pendapat yang pertama tadi dinisbatkan kepada ulama hadis yang namanya Ad-Daruqutni. Coba, ya. Wa huwa min a'immati Baghdad fil fikhi wal hadis. Dia itu salah satu ulama, ya, dalam bidang fikih dan hadis. Itu pendapat pertama tadi dinisbatkan kepada Daruqutni. Pendapat yang kedua itu dinisbatkan kepada ulama hadis yang lain yang namanya Al-Baihaqi, gitu. Ya. Wa huwa wahidu zamanihi fiqhan, salah satu ahli fikih pada zamannya. Wa hadisan, dan ahli hadis, ya. Wa qad urifa bizuhud wal wara, dan dikenal sebagai orang yang zuhud dan wara. Kemudian pendapat yang ketiga dinisbatkan kepada siapa? Summa nusibat al-qaulus salis ilal hakim an-Naisaburi. Coba. Pendapat yang ketiga dinisbatkan kepada Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, apakah betul pendapat-pendapat ini itu adalah perkataan tadi Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, ataupun Al-Hakim An-Naisaburi, ya? Wallahu a'lam bishawab kebenarannya, tapi oleh editor ini dibantah, ya. Dibantahnya bagaimana? Nah, ini. Oh, ini ada lanjutannya. Wa huwa mimman yadhhabu ila tasyayyu' wa yadhharu tasannun, ya. Dan siapa namanya? Ibnu Qutaibah itu juga dianggap sebagai orang yang cenderung Syiah, ya. Wa yadhharu at-tasannun, dan menampakkan keahli sunahannya, ya. Kalau dalam bahasa kita itu taqiyah, ya. Orang-orang Syiah itu kan terkenal salah satu prinsipnya adalah taqiyah, ya. Ditampakkan mungkin baik-baik, ya, tapi di dalam, ya, di baliknya itu dia menyembunyikan sesuatu, ya. Jadi Ibnu Qutaibah itu ada juga yang menganggap bahwa dia itu dianggap sebagai Syiah. Kama qala Al-Asnawi, ya. Nah, perkataan ini dinisbatkan kepada Al-Asnawi. Oke. Wa hiya tuhimmu batilah, ya, jumlatan wa tafsilan. Nah, ini pendapatnya editor kitab ini, dia membela begini. Semua perkataan tadi, semua pendapat tadi itu batilah, ya, tidak benar. Jumlatan wa tafsilan, baik secara kalimat, ya, maupun secara rinci. Itu tidak ada yang benar, katanya. Wadzalika, dan dia mengatakan begini, si editor kitabnya, lau sahhat la zaharat atharuha fi kutubil kutabai awalan walanaqalaha, ya, mutarajjimuha al-awwal tsaniyah, ya. Jadi kata editor kitabnya Ibnu Qutaibah ini dibantah dengan 2 hal. Pertama, kalau memang betul tuduhan-tuduhan tadi, maka dalam kitab-kitabnya Ibnu Qutaibah itu pasti akan tampak itu, ya, riwayat-riwayat tadi bahwa dia itu Syiah, dia itu Karomiyah, ya, atau dia itu berpendapat A misalkan. Maka pasti dalam kitab-kitabnya itu akan tampak. Tapi oleh editor kitab ini dijelaskan tidak ada satupun riwayat yang tadi dinisbatkan, ya, yang dituduhkan kepada Ibnu Qutaibah yang muncul dalam kitab-kitab Ibnu Qutaibah. Misalkan dia punya pendapat tentang Allah itu misalkan tangannya begini-begini. Maka kalau itu pendapatnya Ibnu Qutaibah, pasti dalam kitab-kitabnya Ibnu Qutaibah itu pasti ada. Tapi oleh editor kitab ini tidak ada itu pendapat yang seperti itu. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wala naqalaha mutarajjimuhu al-awwal tsaniyah, ya. Kalau itu benar, tuduhan-tuduhan tadi itu benar, maka para biografer,
para sejarawan pasti sudah menulis ya riwayat-riwayat tadi itu dalam kitab-kitab sejarah. Tapi tidak ada satupun dalam kitab sejarah yang mengatakan Ibnu Qutaibah itu seperti tuduhan-tuduhan tadi. Ya, artinya menurut editor ini tuduhan-tuduhan yang disebutkan dinisbatkan kepada Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, ya, Al-Hakim An-Naisaburi yang ditujukan kepada Ibnu Qutaibah itu tidak benar. Gitu. Ya. Lalu siapa yang menisbatkan ini? Nah itu wallahu a'lam ya. Oke. Apa ini selanjutnya? Amsalun, ini contoh-contohnya. Contoh-contoh biografi-biografer atau penulis-penulis biografi, penulis-penulis sejarah yang kalau tadi itu benar, ya, maka orang-orang seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibnul Jauzi, ya, Ibnu Khalikan, ya, pasti akan menulis riwayat-riwayat tentang Ibnu Qutaibah tadi dalam kitab-kitab sejarahnya itu, ya. Sampai kemudian ya paragraf selanjutnya kita langsung lompat sedikit. Wa ijma'ul jillati minal mu'arrikhin wal muhaddithin ala sidqihi wa salamati aqidatihi ya. Radda qawiyun ala wahana hadhihi tahammu ya. Kesimpulannya ya, ijma'ul jillah minal mu'arrikhin. Kesepakatan para sejarawan yang mulia wal muhaddisin dan para ahli hadis bahwa akidahnya Ibnu Qutaibah itu benar dan selamat ya, tidak sesat begitu. Itu kesepakatannya para sejarawan dan ahli hadis. Dan ini sebagai penolakan yang kuat terhadap orang-orang yang mencoba menyimpangkan pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Qutaibah itu akidahnya tidak benar. Oke. Wattafaqat kalimatuhum ala annahu ya. Dan mereka ya, para muhaddis, para sejarawan itu bersepakat bahwa Ibnu Qutaibah itu adalah thiqatun fi dinihi wa ilmihi. Orang yang thiqah dalam agama dan juga keilmuannya. Shadiqun fi ma yarwihi, dan juga jujur dalam meriwayatkan setiap riwayat-riwayat. Ya. Oke. Wahada Ibnu Taimiyah al-Imam al-Mujahid yan atihi bi khatibis sunnah kama annal jahiz khatibul mu'tazilah. Nah ini kalimat terakhir sebagai penutup. Kalimatnya Ibnu Taimiyah sebagai al-Imam al-Mujahid. Ya, dia mengatakan bahwa Ibnu Qutaibah itu sebagaimana al-Jahiz yang menjadi khatibul Mu'tazilah, imamnya kelompok Mu'tazilah. Al-Jahiz Ibnu Qutaibah itu juga khatibus sunnah ya. Jadi kalau dalam Mu'tazilah, dalam kelompok Mu'tazilah itu ada Al-Jahiz yang disebut sebagai khatibul Mu'tazilah, khatibnya, juru bicaranya begitu ya. Ya imamnya, ulamanya dari Mu'tazilah pada zaman itu ya. Maka kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Ibnu Qutaibah sebagai khatibus sunnah, sebagai juru bicara sunnah gitu. Nah, perkataan Ibnu Taimiyah ini untuk menyimpulkan bahwa akidahnya Ibnu Qutaibah itu adalah akidah yang salim ya. Akidah yang lurus begitu, akidah yang hanif. Tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian kalangan yang mengatakan bahwa akidahnya Ibnu Qutaibah ini adalah akidah yang sesat. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada aspek kitabnya, ya, metodologi kitabnya begitu. Kemudian mungkin kita akan sampai juga pada kelebihan dan kekurangannya dari kitab Gharibul Hadis ini. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini, teman-teman sekalian? Izin bertanya Ustaz, Amiruddin Ustaz.
Silakan Mas. Terkait dengan tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Ibnu Qutaibah tadi, apakah tuduhan tersebut sudah ada sejak beliau masih hidup, atau tuduhan itu datang setelah beliau sudah wafat, Ustaz? Gitu, Ustaz. Oke. Apakah ada orang berani gitu, Ustaz? Awalnya ada orang hidup nih, Ibnu Qutaibah, tapi bisa menuduh gitu, Ustaz. Oke. Ya, terima kasih Mas. Kalau dari kronologisnya, tuduhan-tuduhan itu munculnya belakangan, munculnya setelah Ibnu Qutaibah wafat. Makanya tadi juga disebutkan dalam kitabnya, ya kitab apa tadi yang slide tadi, wa nukilat kutubun mutaakhirah, ya, dinukil dari kitab-kitab kontemporer, ya. Jadi pendapat-pendapat tuduhan-tuduhan terhadap Ibnu Qutaibah tadi itu muncul dari tulisan-tulisan kontemporer sebenarnya. Yang itu dinisbatkan kepada ulama-ulama hadis, misalkan Al-Hakim, Al-Baihaqi, Az-Zaruqutni. Yang itu belum tentu terbukti kebenarannya. Gitu, ya. Jadi itu pertama ya Mas ya. Jadi bahwa tuduhan itu saya yakin munculnya belakangan. Yang kedua, kenapa kok munculnya belakangan? Karena kalau tuduhan itu munculnya pada saat Ibnu Qutaibah masih hidup, pasti Ibnu Qutaibah memberikan pembelaan, ya. Sebagaimana dia memberikan pembelaan terhadap pendapatnya yang mengatakan bahwa Al-Quran misalkan bukan ciptaan Allah, tapi itu adalah firman Allah. Gitu. Mungkin itu Mas apa tadi? Ahmad Pria Atmaja. Nah, Ustaz. Sekarang, Ustaz. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Saya Ustaz. Siapa ini? Mas Haki, silakan Mas Haki. Terkait yang tentang Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Ketika Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa itu adalah kalam Allah, apakah Ibnu Qutaibah mendapatkan perlakuan khusus yang tidak baik dari para kaum Mu'tazilah? Karena seperti contoh ulama sebelumnya, Imam Syafi'i, ketika beliau juga membela bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, beliau diusir dari Baghdad atau dari Baghdad hingga beliau ke Mesir. Apakah ada perlakuan khusus yang tidak baik kepada Ibnu Qutaibah ketika beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah dari kaum Mu'tazilah? Atau tuduhan-tuduhan tersebut bisa dikatakan merupakan tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Mu'tazilah kepada beliau. Ya. Oke, terima kasih Mas Haki, bagus pertanyaannya. Saya memang belum terlalu rinci ya membahas tentang biografi khususnya terkait tadi yang ditanyakan oleh Mas Haki ya, apakah dengan pendapatnya itu kemudian dia dipersekusi begitu bahasa kita sekarang ataukah tidak. Tapi saya begini, saya pengen menganalisis begini. Kalau kita melihat dari catatan perjalanan hidupnya kemarin seperti yang di pertemuan sebelumnya, dia hidup dari masa remaja sampai dia meninggal itu dalam satu kota saja, ya, di Baghdad begitu ya. Nah, saya ingin menarik atau menganalisis bahwa karena dia punya keilmuan lain, bahkan bisa disejajarkan dengan tokoh Mu'tazilah pada waktu itu, yaitu Al-Jahiz, itu yang mungkin menjadikan bargaining position-nya itu kuat. Ya, Ibnu Qutaibah itu punya posisi tawar yang kuat karena dia bisa bersaing dengan tokohnya Mu'tazilah pada zaman itu yang namanya Al-Jahiz. Memang pada zaman-zaman Ibnu Qutaibah sebelumnya bahkan sesudahnya, faham Mu'tazilah pada waktu itu masih termasuk paham yang istilahnya mainstream lah. Tidak seperti kita sekarang, seperti sekarang ini ya, misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan sekarang lebih dominan dibandingkan Mu'tazilah. Tapi pada waktu itu Mu'tazilah itu memang sangat merajai ya, diskursus ilmu kalam pada waktu itu. Nah, si Ibnu Qutaibah ini karena dia punya keilmuan yang bisa ditonjolkan, ya bahkan disetarakan dalam kalau standar keilmuannya itu disamakan sama dengan Al-Jahiz sebagai ulama Mu'tazilah yang sangat disegani, itu yang mungkin menjadikan
Ibnu Qutaibah tidak mengalami persekusi sebagaimana ulama-ulama yang lain. Karena kalau kita lihat dari perjalanan hidupnya kan dari remaja kemarin ya seperti dijelaskan itu ya berada dalam kota itu saja sampai dia meninggal. Mungkin itu Mas, tapi walau alam saya belum sampai terlalu mendalam ya. Apakah gara-gara dia berpegang terhadap pendapat itu kemudian dia diusir atau dilakukan intimidasi kepadanya? Ya walau alam saya belum bisa menjawab soal itu. Tapi kalau saya boleh menganalisis ya menurut saya dia tidak mengalami persekusi semacam itu. Bahkan dia dikatakan sejajar dengan ulama Mu'tazilah Al-Jahiz dan konon dia dianggap sebagai apa ya istilahnya tadi sinwul jahiz, orang yang sepadan dengan Al-Jahiz ya. Bahkan Ibnu Qutaibah kadang-kadang berguru kepada Al-Jahiz ya, talam madzabihi. Begitu Mas. Syukran Ustaz. Ya. Ada yang lain teman-teman? Ustaz. Siapa? Ucok. Silakan Mas Ucok. Ini Ustadz, jadi kan Ustadz bilang ada tuduhan-tuduhan. Yang ingin saya tanyakan, tuduhan tersebut apakah itu termasuk usaha untuk memberikan penjelasan jarah wa ta'dilnya Ibnu Qutaibah tentang Ibnu Qutaibah, atau tuduhan tersebut menurut Ustadz itu termasuk mengintimidasi Ibnu Qutaibah atau gimana Ustadz? Sekian, syukron. Ya. Kalau saya lebih kepada yang kedua tadi, mana kali Mas? Ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang mungkin tidak terlalu suka kepada Ibnu Qutaibah, lalu memberikan semacam apa? Tuduhan-tuduhan miring, ya, yang itu kemudian dinisbatkan kepada ahli hadis, ahli sunnah, gitu. Jadi kan seolah-olah ini tadi yang ngomong itu adalah Al-Hakim, Al-Baihaqi atau Ad-Daruqutni. Yang tiga ulama ini itu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Ahli-ahli hadis itu, ahli fikih. Tapi pendapat-pendapat tadi itu dinisbatkan kepada mereka. Nah, jadi kalau dari saya, menurut saya itu lebih kepada tuduhan-tuduhan miring yang dilemparkan atau dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Ibnu Qutaibah. Seperti yang dikatakan oleh editor kitab ini ya, lau sohat ya, kalau itu memang betul, pasti Ibnu Qutaibah itu sudah bilang juga dalam kitab-kitabnya bahwa saya berpendirian seperti ini, punya pendapat seperti ini, gitu. Juga nyatanya para biografer, penulis-penulis sejarah tidak ada yang mencantumkan tadi itu tuduhan-tuduhan itu dalam kitab-kitab yang ditulis secara otoritatif oleh para sejarawan. Misalkan tadi Ibnul Jauzi ya, Ibnu Khalikan ya, kemudian siapa lagi tadi biografi-biografi yang disebutkan. Gitu Mas Ucok. Berarti bisa dibilang mengadu domba gitu, Pak? Bisa jadi ya. Jadi ya ini mungkin satu apa ya? Satu case tersendiri bagi teman-teman kalau mau menelusuri lebih jauh ya. Saya tidak berani mengatakan adu domba, tapi yang jelas ini kayaknya disinyalir kalau dari saya itu orang-orang yang tidak suka kepada Ibnu Qutaibah. Ya. Oke, gitu Mas. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Ada lagi ya? Sekali lagi Ustaz. Oke, siapa? Mas Amiruddin Ustaz. Terkait buku yang hilang Al-Mafqud itu, yang Mafqud itu tuh termasuk kitab hasil karangan beliau atau hasil penerbitan yang lain Ustaz? Seperti itu Ustaz. Iya, itu kalau disebutkan Mafqud itu berarti sampai hari ini belum pernah diterbitkan Mas. Artinya ada kitab-kitab kan seperti yang apa namanya? Di kuliah umum yang terakhir kemarin kita ya, yang membahas tentang kitab-kitab klasik begitu, itu kan memang ada kitab-kitab ulama yang sampai hari ini tidak sampai ke kita, ya. Kita juga mungkin banyak tidak menerima kitab-kitab, tidak bisa mengakses kitab-kitab
ulama siapa misalkan karena memang tidak pernah diterbitkan karena hilang. Tapi kitab itu bisa kita ketahui itu ditulis oleh ulama siapa, ya? Dari mana coba? Dari mana kita misalkan bisa tahu bahwa itu kitabnya Ibnu Qutaibah yang pernah ditulis oleh Ibnu Qutaibah, tapi hilang, belum pernah diterbitkan sampai sekarang. Dari mana kira-kira teman-teman bisa tahu? Ada yang tahu nggak? Salah satu caranya yang paling gampang adalah dari pengakuan Ibnu Qutaibah sendiri di dalam kitab-kitabnya yang lain, ya. Biasanya kan begitu, orang-orang ulama-ulama kita itu, ya, itu apa namanya akan mengutip kitab-kitab dia sendiri dalam kitab yang sedang dia tulis, ya. Misalkan dia sedang nulis kitab Gharibul Hadis ini, lalu dia mengutip pendapatnya yang lain di kitab apa, misalkan. Nah, dari situ kita tahu, oh, ternyata Ibnu Qutaibah itu pernah mengarang kitab ini. Nah, apakah kemudian kitab ini sampai kepada kita? Nah, itu yang kemudian tugasnya filolog itu, ahli-ahli filolog itu, ya. Apakah sampai hari ini kita bisa mengakses kitab yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah itu dalam kitabnya atau tidak? Kalau tidak ada, ya, tidak pernah kita menemukan judul kitab yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab Gharibul Hadis misalkan, padahal itu disebutkan berkali-kali. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa oh, kitab yang disebut-sebut oleh Ibnu Qutaibah dalam kitab Gharibul Hadis, tapi kita tidak bisa mengaksesnya sampai hari ini, ya. Bahkan para ahli filolog sudah sepakat itu apa ya, tidak ada begitu. Tidak ada artinya tidak bisa diselamatkan. Nah, itu yang disebut sebagai mafqud, ya, kitab-kitab yang hilang, kitab-kitab yang tidak bisa diselamatkan dari Ibnu Qutaibah. Nah, gitu Mas, ya. Nah, Ya, ini tambahan sedikit. Di pertemuan besok insya Allah kita akan membahas salah satu subbab penting dalam kitab ini. Judulnya kalau tidak salah Tautsiqu Ilmu Gharibil Hadis, ya. Otentisitas kitab Gharibul Hadis karya Ibnu Qutaibah, ya. Jadi kan begini, kan banyak kitab-kitab yang itu dinisbatkan kepada siapa, tapi sebenarnya dia tidak pernah mengarang kitab itu. Nah, editor kitab ini, ya, itu bagus sekali. Dia menuliskan satu pembahasan khusus bahwa kitab ini itu memang betul asli karya Ibnu Qutaibah dengan membuktikan tadi ada pembahasan khusus Tautsiqu Gharibil Hadis, ya. Otentisitas kitab Gharibul Hadis karya Ibnu Qutaibah. Jangan salah, banyak apa namanya kitab-kitab yang dinisbatkan kepada ulama tertentu, padahal itu bukan karya beliau. Yang sering menjadi korban begini itu ada ulama yang namanya Imam As-Suyuti, ya. Imam Suyuti itu sering sekali, ya, menjadi kambing hitam atau dikorbankan dari karya-karya orang lain, ya, entah karya siapa tapi dinisbatkan kepada nama Imam As-Suyuti, ya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin karena Imam As-Suyuti itu ya memang kitabnya banyak sekali, ya. Beliau disebut sebagai ensiklopedis gitu, ulama ensiklopedis, ulama yang memang menulis banyak sekali disiplin ilmu. Nah, oke, mungkin gitu Mas Priya Atmaja sedikit menambahi. Nah, Ustaz, syukran. Ya, oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan, ya. Kita akhiri, saya juga ada kuliah lagi setelah ini. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebentar. Sebelum keluar dan saya akhiri, saya share dulu ininya, linknya, biar tidak lupa link presensi.
Jalan